Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Hari ini kita panen lagi. Judulnya petani sawit swadaya. Kalau sudah memiliki kebun sawit, itu tinggal proses panen saja ya, yang dilakukan dengan perawatan ya, perawatan untuk area lantai kebun. Panen kali ini cukup lumayan ya, panennya cukup lumayan. Kita mendapatkan buah yang berkualitas dari masak panennya. Itu terlihat sekali di TPH ini, sungguh luar biasa ya. Buahnya besar-besar dan nampak berat ini ya timbangannya. Jadi ini buahnya seperti ini. Ini dari jenis PPKS Dampi ya. Informasi yang kami dapat dari pemilik kebunnya, ditanam dari jenis kelapa sawit unggul PPKS Dampi. Seperti ini kondisi kebunnya. Jadi ini kondisi tanaman yang buahnya cukup stabil ya, dengan jumlah tandan yang cukup banyak di pohonnya. Jadi panen kali ini nampaknya cukup banyak. Ini dari lahan 9 hektar ya. Jadi luas arealnya ini 9 hektar. Bisa kita lihat hamparan tanaman kelapa sawitnya. Ini seluas 9 hektar. Dan kondisinya seperti ini. Jadi di pinggir area ini banyak ditemukan daun kuning seperti ini ya. Yang seperti ini gejala kekurangan magnesium ya. Jadi hawar kuning pada tepi daun itu menunjukkan tanaman kekurangan unsur magnesium. Seharusnya pemupukan selain dilakukan dengan menggunakan pupuk makro, pemupukan harus juga ditambahkan dengan pupuk mikro dari jenis Glycerit agar keseimbangan unsur hara di kebun ini terjaga. Jadi ini lahannya subur ya, nampak ini gulmanya sudah mulai tumbuh subur, yang mana penyemprotan terakhir dilakukan sekitar 4 bulan lalu, dan sekarang ini sudah masuk waktu perawatan lagi. Dan ini hasil panen kemarin. TBS nya berukuran seragam dengan bentuk yang sempurna seperti ini. Ini dihasilkan karena perawatan yang dilakukan di kebun ini cukup intensif ya. Pemupukan terutama dilakukan dengan menggunakan unsur tunggal ya, dari unsur nitrogen dari pupuk urea, kemudian dilanjutkan dengan pupuk TSP dan pupuk KCL. Itu pupuk yang diberikan untuk tahun lalu. Sedangkan untuk tahun 2021 ini pemupukan dialihkan dengan menggunakan NPK Pelangi 13627. Jadi panen untuk kali ini nampaknya lebih tinggi ya dari panen kemarin. Panen kali ini bisa mendapatkan 1 truk lebih untuk lahan 9 hektar. Ini ada TPH lagi yang di tepi jalan besarnya ini. Ini sama ya, ukurannya, bentuk buahnya luar biasa. Jadi seperti ini kondisi tanamannya. Ini umurnya sekitar 10 tahun ya. Di tahun 2012 itu mulai dipanen buah kelapa sawitnya. Jarak tanam di kebun ini cukup bagus ya. Jadi ini terlihat susunan pohonnya cukup standar dengan pelepah yang bersinggungan seperti ini, menunjukkan jarak tanamnya sesuai dengan karakter dari pohonnya. Jadi panen buahnya ini memang seperti ini, masak panen ya. Tidak ada buah yang mentah yang dipanen, hanya buah yang sudah memberondol yang dipetik di kebun ini. Jadi perawatan untuk kebun ini cukup bagus ya, kalau kita melihat kondisi kebun petani sawit swadaya dengan bentuk pohon yang seperti ini. Ini terbilang nomor 1 ya, jempolan, karena pertama itu dari sisi ini jarak tanam. Ini rapi, lurus ya,
Biasanya kan kalau petani sawit swadaya itu ada beberapa yang kurang memperhatikan saat pembuatan ajir untuk penanaman. Jadi jarak tanamnya jadi tidak teratur, bahkan ada yang terlalu rapat. Jadi jarak tanam kelapa sawit harus mengikuti karakter dari pohon yang kita tanam. Untuk jenis TPKS Dampi termasuk pelepah menengah ya, bukan termasuk pelepah pendek. Jadi ditanam dengan jarak 9,5 meter antar pohonnya. Jadi demikian kondisi kebun petani sawit swadaya yang buahnya mantap. Terus kondisi kebunnya juga bagus ya. Ini terlihat di sekelilingnya ini rapi ya, rapi pohonnya, sehingga wajar saja kalau hasil panennya bisa optimal dengan TPS yang sesuai standar. Di dalam sana masih banyak sekali. Ini kita belum mencapai TPH-nya lagi ya, karena di TPH-nya di sekitar sana, di jalan di bagian bawah sana. Ini pohonnya masih kecil. Ini rupanya sisipan. Jadi pada penanaman kelapa sawit ada beberapa pohon yang mati. Untuk tekniknya, sisipan akan tumbuh secara optimal apabila pohon yang ada di kebun tersebut belum berumur 5 tahun. Tapi yang di kebun ini rupanya sisipan ini sudah jauh ya jaraknya ya. Ini bisa kita lihat. Ini pohon utamanya berumur sekitar 12-an tahun. Sedangkan sisipannya itu sekitar umur 5 tahunan ya. Jadi selisihnya agak jauh, sehingga tidak heran apabila dia ini ya ketinggalan karena memang secara teori sisipan tuh hanya berjarak sekitar 3 tahun dari tanaman induk baru dia bisa tumbuh secara optimal. Jadi ini TPS yang dipanen. Kembali lagi 1 TPH. Ini sama ya kondisinya seperti ini. Buahnya masak-masak. Namun yang di area ini agak kecil-kecil ini nampaknya. Ini karena di pohonnya ini banyak yang ini seperti ini. Ini gejala kekurangan kalium ya. Ada warna bintik-bintik kuning yang merata di permukaan daun yang tembus. Itu salah satu gejala kekurangan kalium. Jadi pemupukan yang dilakukan beberapa tahun yang lalu dengan menggunakan pupuk tunggal ya. Informasi kemarin kita dapatkan dari petaninya menggunakan pupuk tunggal pada tahun 2020. Mungkin porsi KCL-nya agak kurang ya kalau tanaman yang sudah berumur seperti ini. Ini porsi KCL-nya harus lebih banyak, sekitar 3 kg ya setahunnya yang harus dimasukkan per pohon agar didapatkan tanaman yang sehat, betul-betul sehat. Jadi dalam satu areal luas seperti ini memang ada beberapa spot yang menunjukkan gejala kekurangan unsur hara tertentu. Jadi itulah pentingnya kita meriksa seluruh bagian tanaman. Apabila ditemukan gejala-gejala seperti ini harus diberikan pupuk ekstra ya. Kalau tidak, maka hasilnya tidak bisa optimal. Ini terbukti dari TPS yang ada di sini. Ini kecil ya dibandingkan dengan yang di awal-awal tadi kita lihat. Demikian kondisi kebun petani sawit swadaya yang cukup memuaskan ya. Ini dilihat hasil panennya cukup bagus dan sangat spesial ya kalau kita lihat kondisinya saat ini. Namun masih perlu kita beri catatan, untuk kebun ini perlu koreksi unsur hara ya. Terlihat dari daunnya ini, bisa kita tentukan jenis pupuk apa yang kita berikan sebagai pupuk tambahannya. Namun apabila kita menggunakan NPK 1367, sebenarnya komposisinya cukup ideal atau sangat sesuai untuk tanaman kelapa sawit produksi seperti ini. Namun apabila dosisnya kurang dari 6 kg setahun, maka masih banyak pohon-pohon yang mengalami gejala kekurangan unsur hara seperti ini. Oke, salam tanam berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.